and you're looking ready to set it on fire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Duda Mayanti dengan NIM 23051020007 dari Prodi Sistem Informasi semester 6. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi manajemen resiko proyek sistem informasi dengan pendekatan berbasis PMBOK. Pertama, paradigma resiko membedakan ancaman, peluang, dan masalah. Hal pertama yang perlu dipahami adalah apa itu resiko. Berdasarkan PMBOK kuat, resiko adalah kejadian atau kondisi tidak pasti yang jika terjadi akan berdampak positif atau negatif terhadap tujuan proyek. Resiko memiliki dua arah. Pertama, peluang, yaitu resiko positif yang justru memberi manfaat bagi proyek. Kedua, ancaman, yaitu resiko negatif yang dapat menghambat atau merusak tujuan proyek. Satu hal yang penting yang perlu diingat, resiko berbeda dengan masalah. Resiko belum terjadi, sedangkan masalah sudah terjadi dan membutuhkan penanganan segera. Manajemen resiko bersifat proaktif, kita bertindak sebelum masalah datang. Selanjutnya adalah peta jalan navigasi kerangka kerja PMBOK. PMBOK membagi manajemen risiko ke dalam 6 proses yang saling terhubung. Proses 1 adalah perencanaan risiko. Proses kedua adalah identifikasi risiko, yaitu menemukan dan mendokumentasikan risiko secara terus-menerus. Proses 3 adalah analisis kualitatif, yaitu menilai probabilitas dan dampak untuk menentukan prioritas. Proses keempat adalah analisis kuantitatif, yaitu mengukur dampak finansial secara numerik. Proses 5 adalah perencanaan respons, dan proses 6 adalah monitoring control. Keenam proses ini bersifat iteratif dan berjalan sepanjang proyek berlangsung. Selanjutnya ada pemindahan radar 5 sektor resiko sistem informasi. Resiko dalam proyek sistem informasi berasal dari 5 sektor utama yang digambarkan dalam visualisasi rada di slide ini. Sektor teknis mencakup bug system dan teknologi yang tidak compatible. Skor SDM mencakup developer design dan kekurangan kompetensi teknis. Skor jadwal mencakup estimasi waktu yang tidak realistis. Skor anggaran mencakup biaya yang membengkak akibat perubahan ruang lingkup. Skor eksternal mencakup perubahan regulasi dan kegagalan vendor. Identifikasi risiko dilakukan sejak fase perencanaan dan melibatkan seluruh stakeholder. Selanjutnya, toolkit identifikasi instrumen pendeteksi risiko. Terdapat 5 instrumen yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi risiko. Pertama, brainstorming, yaitu diskusi bebas tim untuk menggali semua potensi risiko tanpa filter awal. Kedua, checklist, yaitu menggunakan daftar risiko historis dari proyek sebelumnya. Ketiga, wawancara, yaitu menggali informasi dari pakar atau stakeholder berpengalaman. Keempat, fishbone diagram, yaitu melacak akar penyebab risiko melalui pemetaan sebab akibat. Kelima, analisis SWOT, yaitu memetakan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman proyek secara sistematis. Penggunaan kombinasi beberapa instrumen akan menghasilkan identifikasi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, analisis kualitatif, trust and prioritas matrix. Setelah daftar resiko terkumpul, kita perlu menentukan mana yang paling perlu ditangani. Itulah fungsi analisis kualitatif. Slide ini menampilkan matrik probabilitas dan dampak. Resiko dinilai dari 2 dimensi, seberapa besar kemungkinan terjadi dan seberapa besar dampaknya terhadap proyek. Zona merah menandakan prioritas tinggi yang harus segera ditangani. Zona kuning menandakan prioritas sedang yang perlu dipantau dan disiapkan rencana kontingensi. Zona hijau menandakan prioritas rendah yang cukup dimonitoring berkala. Output
dari analisis ini adalah daftar risiko yang sudah terperingkat. Selanjutnya adalah transisi analitik kualitatif versus kuantitatif. Sebelum masuk ke analisis kuantitatif, paling penting untuk memahami perbedaan keduanya. Analisis kualitatif bersifat subjektif, berbasis skala prioritas, dan menghasilkan peringkat resiko. Analisis kuantitatif bersifat objektif, berbasis data numerik, dan menghasilkan estimasi finansial yang dapat dipertanggungjawabkan kepada manajemen. Keduanya saling melengkapi. Kualitatif menentukan prioritas, kuantitatif memberikan angka untuk justifikasi. 3 alat kuantitatif utama yang digunakan adalah EMV, simulasi Monte Carlo, dan decision tree. Yang pertama ada EMV. Alat kuantitatif yang paling sering digunakan adalah Expect Monetary Value atau EMV. Rumusnya sederhana. EMV sama dengan probabilitas dikali dampak biaya. Contohnya seperti yang ditampilkan di slide ini, probabilitas server down adalah 30%. Estimasi kerugian jika terjadi adalah 10 juta rupiah, maka nilai EMV adalah 0,30 dikali 10 juta rupiah sama dengan 3 juta rupiah. Nilai 3 juta rupiah ini digunakan sebagai dasar pengajuan anggaran cadangan kepada manajemen secara terukur dan objektif. Selanjutnya ada decision tree. Decision tree membantu kita memilih tindakan terbaik secara matematis berdasarkan nilai EMV. Pada contoh di slide ini, kita dihadapkan pada 2 pilihan merespon resiko server down. Pilihan pertama adalah mitigasi dengan biaya pasti 2 juta rupiah. Pilihan kedua adalah menerima resiko dengan exposure senilai 3 juta rupiah. Keputusan optimalnya adalah mitigasi karena mengeluarkan 2 juta rupiah lebih menguntungkan dibandingkan menanggung exposure resiko 3 juta rupiah. Inilah manfaat analisis kualitatif. Kuantitatif. Keputusan ini diambil berdasarkan angka yang konkret, bukan perkiraan semata. Matriks strategi respon bertahan versus menyerang. Setelah resiko dianalisis, kita menentukan strategi respon yang tepat. Untuk resiko negatif atau ancaman, terdapat 4 strategi. Avoid yaitu mengubah rencana agar resiko tidak terjadi. Mitigate yaitu mengurangi probabilitas atau dampak sebelum resiko terjadi. Transfer atau mengalihkan resiko kepada pihak lain seperti melalui asuransi. Accept yaitu menerima resiko dan menyiapkan dana kontingensi. Untuk resiko positif atau peluang, strategi yang digunakan ada exploit, exchange, share, and accept. Pemilihan strategi disesuaikan dengan skor, prioritas, dan konteks proyek. Selanjutnya ada sintetis dashboard anatomy risk register. Seluruh hasil identifikasi, analisis, dan perancangan respon didokumentasikan dalam risk register. Tabel ini memiliki kolom ID, deskripsi risiko, probabilitas, dampak, skor, dan respon. Sebagai contoh, R01 yaitu developer design memiliki skor 9 dengan respon mitigasi. R02 yaitu server down memiliki skor 6 dengan respon transfer. R03 yaitu requirement berubah memiliki skor 6 dengan respon mitigasi. Disk register bukan dokumen statis. Dokumen ini harus terus diperbarui pada setiap fase proyek. Selanjutnya mengenai studi kasus identifikasi. Kita sekarang masuk ke studi kasus untuk melihat penerapan konsep-konsep tadi dalam kehidupan nyata, dalam situasi nyata. Skenario-nya adalah proyek pengembangan e-commerce untuk pelaku UMKM yang mengintegrasikan layanan pihak ketiga. Ancaman yang berhasil diidentifikasi adalah integrasi payment gateway Midtrans gagal karena API berubah secara mendadak. Resiko ini ditemukan melalui proses brainstorming dan wawancara dengan developer yang pernah mengalami kejadian yang serupa. Studi kasus eksekusi. Setelah diidentifikasi, resiko tersebut dianalisis dan ditangani melalui 3 tahap. Pada analisis kualitatif, probabilitas dinilai sedang sebesar 40% dan dampaknya tinggi karena berpotensi menyebabkan keterlambatan 2 minggu. Skor yang dihasilkan adalah 6, masuk kategori prioritas tinggi. Pada analisis kuantitatif, biaya keterlambatan diestimasi 15 juta rupiah.
Nilai IMV dihitung 0,40 dikali 15 juta rupiah sehingga menghasilkan 6 juta rupiah yang dialokasikan ke anggaran cadangan. Pada strategi respon, dua tindakan diambil. Mitigasi berupa pelaksanaan testing integrasi sejak sprint 2, kontegrasi berupa penyiapan API Sendit sebagai payment gateway alternatif. Hasilnya, ketika perubahan API Mintrans benar-benar terjadi, tim hanya membutuhkan 2 hari untuk menyesuaikannya. Proyek tetap selesai tepat waktu. Selanjutnya ada protokol final, 5 aturan emas manajemen risiko sistem informasi. Sebagai penutup materi, berikut adalah 5 aturan emas manajemen risiko informasi. Aturan 1, identifikasi dan analisis risiko adalah pertahanan utama agar proyek tidak gagal di tengah eksekusi. Aturan 2, gunakan multi-instrumen seperti brainstorming, SWOT, dan fishbone diagram untuk memindai risiko secara komprehensif. Aturan 3, analisis kualitatif menentukan prioritas, analisis kuantitatif memberikan angka untuk justifikasi finansial. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Aturan 4, risk register adalah dashboard hidup yang harus diperbarui di setiap fase integrasi proyek. Aturan 5, presisi dalam memilih strategi respon membedakan antara kepanikan dan kendali. Sebagai penutup, saya menambahkan referensi dan basis data pengetahuan yang saya gunakan untuk presentasi saat ini. Sekian presentasi saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.